Kita akan terus memuji nama Tuhan dan mengangkat tiap doa-doa kita. Kami datang padamu Tuhan dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suara-Mu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhanku Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suara-Mu ku dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun tetaplah dalamku. Terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama menikmati rehat renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Firman Tuhan kali ini diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Dengan tema pengharapan akan janji Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada kali ini. Siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk kami siap menerima firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh menikmati, dan kami boleh melakukannya. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan.
dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Allah, anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh dan juga mengeluh, dan dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, sudah lebih dari 4 bulan kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Jelas semua aspek dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat ini. Baik itu secara ekonomi, secara sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini semua membawa dalam perubahan-perubahan besar dari kebiasaan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang hendak kita kerjakan saat ini dan hari-hari depan. Nah, semua itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat ini. Ada pertanyaan, mengapa ini terjadi? Pertanyaan ini wajar jika itu muncul ketika seseorang mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Bahkan lebih lagi kita rasakan bukan hanya diri kita, bukan hanya segelintir orang, tetapi hampir semua, seluruh Indonesia, bahkan meluas hampir seluruh dunia ini. Ya, mengapa ini terjadi? Kalau muncul pertanyaan itu, apa jawabnya? Jelas bahwa karena kita masih hidup di dunia ini, pasti penderitaan itu akan ada. Karena dunia masih dalam pengaruh dosa. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa melewati penderitaan ini? Di ayat 18, firman Tuhan mengatakan, dan firman ini menegaskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat inilah yang memberikan harapan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk kita bisa melewati kondisi ini. Terlebih lagi, roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, di ayat ke-26 katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Luar biasa Roh Kudus yang dalam diri kita, betapa hebatnya. Ketika kita lemah, roh itu sendiri membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai ketika mungkin pada mentoknya kita tidak bisa berkata-kata apa, dan kita tidak bisa berdoa kepada Allah. Namun Roh Kudus akan menolong kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Saya kalau melihat ayat ini sungguh haru rasanya. Betapa hebatnya karya Roh Kudus dalam diri kita. Sampai sedetil itu, dan Tuhan katakan, aku tahu hati nuranimu yang paling dalam. Dan sedetil itu menolong kita. Jadi kita merasa bahwa saat ini kita tidak sendiri untuk melewati kesusahan ini, melewati kondisi ini. Dan kita percaya dan yakin dengan harapan yang akan memerdekakan kita. Di ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbudakan dan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan Allah. Diperkuat lagi di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah izinkan kita melewati proses-proses penderitaan, kesulitan, kesukaran, kesusahan, dan Tuhan izinkan, di ayat ke-28 ini juga menguatkan kita bahwa Allah sendiri punya maksud yang baik untuk kita. Terlebih dikatakan di sini bahwa aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita melewati proses demi proses dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak sendiri. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, menemani kita. Semakin saya heran dengan apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita? Di ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan memisahkan kita, tidak akan meninggalkan kita di dalam kondisi seburuk apapun. Itu yang menguatkan kita. Itulah pengharapan, janji-janji Allah kepada kita. Dan kita berharap dengan tekun apa yang dilakukan
Allah kepada kita. Kesimpulannya, situasi dan kondisi ini mengapa harus terjadi? Karena kita masih hidup dalam dunia ini yang masih dipengaruhi oleh dosa. Jika kelak kita di surga, lepas dari tekanan, penderitaan, kesulitan, kesukaran, dan kita boleh dan kita bisa bersama-sama menikmati kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Bagaimana kita bisa melewati penderitaan ini? Kita tidak sendiri. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam kelemahan kita. Dan Allah sendiri berjanji tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita akan janji-janji Allah kepada kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kita akan tetap bertekun melewati ini bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari pegang dan percaya akan janji Tuhan ini. Supaya kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita bisa melewati situasi, kondisi saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami sangat bangga, kami terharu akan karya-Mu, bagaimana Engkau Allah sendiri yang terus bekerja dan terus menjagai kami dan terus menolong kami dalam kondisi apapun dan tidak membiarkan kami untuk melewati sendiri, namun Engkau bersama-sama dengan kami dan memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberikan semangat bagi kami untuk kami merdeka di dalam kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.